Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali beristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya, dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Dengan keras, dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap perayaan adat istiadat selalu memakai lambang-lambang. Pada perayaan Tahun Baru Imlek Tahun Macan 2573 ini, paling tidak ada 4 hal yang menonjol, yang menjadi lambang perayaan itu. Yang pertama, biasanya orang pakai baju merah, dan dalam liturgi karena inkulturasi juga memakai warna merah. Ini lambang keberanian, lambang kegembiraan. Yang kedua, biasanya ada jeruk yang dibagi-bagi, itu sebagai lambang kemakmuran. Yang ketiga, angpau, itu semangat berbagi. Yang keempat, biasanya ada kue tutun, kue yang awet ketika dimasak enak, legit, menjadi gurih. Supaya kita bisa menghayati lambang-lambang itu dalam kehidupan sehari-hari dan menghayati hari-hari kita terasa baru, rasa-rasanya kita harus menjalani hidup ini penuh dengan iman. Iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Rasa-rasanya di tahun ke depan kita juga masih harus menghadapi penyakit dan penderitaan. Seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun, penyakit itu bukan hanya sakit, tetapi juga dianggap sebagai najis, maka tidak boleh orang bersentuhan dengannya. Tetapi karena imannya, ibu tadi mendekati Yesus supaya menjamah jumbai jubahnya, lalu ia percaya ia akan sembuh. Dan ibu itu sungguh-sungguh sembuh. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bagaimana dengan orang kebanyakan yang mencari Yesus tetapi tidak mengalami apa-apa karena mereka tidak mempunyai iman? Barangkali orang banyak itu mewakili kita yang mendengarkan sabda tetapi dianggap hanya kata-kata. Sabda Yesus tidak punya kuasa dalam hidup kita karena kita tidak mempunyai iman, tidak menaruh harapan kepada Yesus yang kita imani. Sabda itu masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tidak tersimpan dalam hati, sehingga sabda itu tidak berbuah. Yang kedua, kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Setiap kematian memberi kesan kesia-siaan. Kematian Absalom, anak Daud yang memberontak ayahnya. Harusnya Absalom itu anak durhaka karena mau membunuh ayahnya Daud. Ketika mengejar Daud dan pasukannya, Absalom tersangkut pada pohon. Kudanya lari, dia tergantung pada pohon. Dibayangkan, digambarkan tergantung antara langit dan bumi. Harusnya Daud pun senang atas kematian Absalom, tetapi Daud menangisinya. Maka kemenangan itu menjadi perkabungan bagi Daud. Juga menjadi gambaran kematian Absalom adalah kematian bagi musuh-musuh Daud dan orang-orang Israel. Harusnya Daud senang kalau orang dendam atau sakit hati, kalau orangnya sudah mati pun bisa jadi tetap dipukuli untuk memuaskan dendam dan sakit hatinya. Tetapi Daud berkabung.
Daud menghargai kemanusiaan. Daud mencintai anaknya Absalom meskipun anaknya memberontak. Dalam Injil lebih istimewa lagi, karena imannya anak perempuan Yairus sembuh, dan kesembuhan itu juga yang dikatakan hampir mati mengalami hidup kembali. Talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu seketika menjadi bangun, lalu berdiri dan diberi makan. Setiap kematian memberi kesan kesia-siaan, tetapi di hadapan Tuhan, kematian memiliki arti dan makna baru, seperti yang dikatakan Yesus, entah hidup entah mati, kita ini milik Tuhan. Mari kita beriman mendalam kepada Tuhan, supaya hari-hari hidup kita yang akan datang terasa baru, terasa istimewa, dan kita dianugerahi kesehatan yang baik, dianugerahi kesejahteraan, dan apa yang kita upayakan boleh berhasil. Kita seperti macan, berani menghadapi penderitaan, berani menghadapi lawan kegelapan, berani menempuh jalan kehidupan dalam iman kepada Tuhan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.